Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Halo, kami dari kelompok 2 akan membahas terkait dengan hak asasi manusia yang ada di Indonesia dan yang ada di Singapura. Mari simak penjelasannya. Jadi teman-teman, kami berdua akan menjelaskan mengenai perkembangan sejarah hak asasi manusia di Indonesia dan Singapura. Jadi sebelum kita membahas mengenai perbandingan HAM yang ada di Indonesia dan di Singapura, terlebih dahulu kita harus ketahui bagaimana sejarah perkembangan HAM yang ada di Singapura. Jadi HAM yang ada di Singapura dimulai pada masa kolonial Inggris ketika sistem hukum Inggris memperkenalkan perlindungan hukum meskipun kebebasan masyarakat masih terbatas. Setelah memperoleh pemerintahan sendiri dan sempat bergabung dengan Malaysia, perhatian terhadap hak warga negara mulai meningkat. Setelah merdeka pada tahun 1965, Singapura membangun sistem hukum yang menjamin beberapa hak dasar, tetapi menekankan stabilitas, keamanan, ketertiban, dan juga sosial. Nah, itulah sejarah perkembangan HAM yang ada di Singapura. Selanjutnya ada sejarah perkembangan HAM yang ada di Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita masuk pada sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi, sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia mengalami perubahan sejak masa penjajahan hingga reformasi. Pada masa penjajahan, hak-hak rakyat sangat terbatas sehingga muncul pergerakan nasional yang menuntut kemerdekaan dan persamaan hak. Setelah kemerdekaan tahun 1945, hak asasi manusia mulai diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun pada masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru, kebebasan politik dan berpendapat sering dibatasi. Setelah reformasi 1998, perlindungan hak asasi manusia semakin diperkuat melalui berbagai undang-undang, pembentukan pengadilan hak asasi manusia, serta amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak warga negara. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan implementasi hak asasi manusia yang ada di Indonesia dan di Singapura. Selanjutnya ada implementasi hak asasi manusia di Indonesia dilakukan melalui jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pembentukan Komnas HAM serta adanya pengadilan HAM untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu, Singapura juga menjamin beberapa hak dasar dalam konstitusinya. Tetapi pelaksanaannya lebih menekankan keamanan, ketertiban sosial, dan penegakan hukum yang ketat oleh pemerintah. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan implementasi hak asasi manusia yang ada di Singapura, di mana implementasi hak asasi manusia yang ada di Singapura diatur dalam konstitusi yang menjamin beberapa hak dasar seperti kesetaraan di depan umum, kebebasan beragama, serta kebebasan berbicara dan berkumpul. Pemerintah Singapura menerapkan sistem hukum yang sangat tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga hak-hak sosial seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kesempatan kerja cukup terjamin. Namun, beberapa kebebasan sipil seperti kebebasan pers dan demonstrasi memiliki batasan yang ketat. Organisasi HAM internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch yang menilai bahwa kebebasan politik di Singapura masih terbatas meskipun negara tersebut berhasil menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan contoh pelaksanaan hak asasi manusia yang ada di Indonesia dan di Singapura. Langsung saja, contoh pelaksanaan hak asasi manusia yang ada di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang menjamin hak warga negara, di mana misalnya pemerintah memberikan hak pendidikan melalui program wajib belajar dan bantuan pendidikan. Selain itu, masyarakat memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti melalui diskusi, organisasi, atau demonstrasi yang dilakukan sesuai hukum. Warga negara juga memiliki kebebasan beragama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
Di samping itu, setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum serta hak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan dan program pemerintah. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh penerapan hak asasi manusia di Singapura. Dapat dilihat dari adanya jaminan kebebasan beragama sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain itu, Singapura juga menerapkan persamaan di depan hukum melalui sistem peradilan yang tegas bagi setiap pelanggaran. Nah, pemerintah juga memberikan hak memperoleh pendidikan dan penyediaan sistem pendidikan yang lebih baik bagi warga negara. Di sisi lain, Singapura menerapkan penegakan hukum yang ketat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi, poin selanjutnya yang kami jelaskan yaitu perbandingan implementasi HAM yang ada di Indonesia dan di Singapura. Perbandingan implementasi HAM yang ada di Indonesia dan di Singapura menunjukkan perbedaan pendekatan. Indonesia memberikan ruang yang lebih luas terhadap kebebasan sipil seperti kebebasan berpendapat, pers, dan demonstrasi yang dijamin dalam konstitusi serta diawasi oleh lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi secara umum Indonesia lebih baik dalam hal kebebasan sipil dan demokrasi, sedangkan Singapura lebih baik dalam penegakan hukum, ketertiban dan pemenuhan hak sosial masyarakat. Oleh karena itu tidak dapat dikatakan salah satu sepenuhnya lebih baik karena keduanya memiliki keunggulan masing-masing dalam penerapan hak asasi manusia.